Kali ini kita akan belajar bersama tentang perbatasan. Ya. Bagaimana kemudian perbatasan dibentuk, bagaimana kemudian masalah keamanan pada perbatasan, dan bagaimana kemudian contoh-contoh kasusnya. Nah, ini kemudian bisa Anda kembangkan menjadi sebuah penelitian yang membahas tentang keamanan perbatasan dan diplomasi perbatasan. Oke, yang pertama kita perlu membahas kenapa perbatasan itu penting. Perbatasan penting karena secara mendasar perbatasan itu adalah bentuk dari negara bangsa. Negara bangsa itu kan awalnya imajinasi, ya. Kemudian berubah menjadi sebuah aktivitas politik. Nah, bentuk nyatanya apa? Itu hanya bisa dilihat ketika ada teritori yang punya batas. Indonesia ada ketika Sumpah Pemuda sebagai imaji, sebagai bayangan. Kemudian Indonesia dideklarasikan merdeka pada tahun 45 ketika 17 Agustus 45. Tapi Indonesia itu mana? Itu hanya bisa dilihat ketika kita punya batas. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut. Indonesia tanah air. Nah, di sana kemudian Indonesia bisa kita lihat hanya ketika ada perbatasan. Ya. Maka perbatasan itu menjadi perwujudan dari sebuah negara bangsa. Nah, yang kedua, perbatasan itu penting karena perbatasan menentukan wilayah mana yang berada di dalam sebuah kendali negara. Wilayah mana yang kemudian harus mematuhi hukum-hukum suatu negara. Nah, wilayah ini ada batasnya. Maka kemudian konsep perbatasan menjadi sangat penting dalam hubungan internasional. Nah, secara historis, perbatasan itu sudah dikenal sejak dulu ketika unit-unit politik di masa pertengahan atau bahkan ketika masa kuno klasik, ya, mereka sudah berhubungan dengan satu sama lainnya melalui perang, perjanjian, perdamaian, dan aliansi dan sebagainya. Mereka sudah mengenal perbatasan. Namun perbatasan ketika saat itu tidak tetap, ya. Selalu berubah seiring dengan perang, kemampuan militer satu negara, atau kemudian ketika pada masa feodal, ya, ada perubahan loyalitas bangsawan kepada raja. Misalnya di Inggris, ya, di Inggris itu Raja Ratu Inggris memiliki kekuasaan. Secara idealnya, konseptualnya mereka punya kekuasaan terhadap seluruh Inggris. Tapi kenyataannya yang berkuasa di lapangan adalah bangsawan-bangsawannya. Nah, ketika kemudian seorang bangsawan itu kemudian tidak loyal atau tidak lagi setia kepada raja atau ratu, maka bangsawan itu akan membawa seluruh wilayahnya memisahkan diri dari kerajaan. Misalnya di Inggris itu ada daerah Northumberland. Northumberland itu punya bangsawannya sendiri. Nah, kalau bangsawan dari Northumberland itu tidak setia dengan raja atau ratu Inggris, maka ya wilayah Inggris tiba-tiba menyusut. Northumberland-nya lepas. Nah, bisa kemudian diambil alih dengan perang, dengan perjanjian, dan sebagainya. Tapi selagi kemudian bangsawan Northumberland ini masih tidak loyal kepada raja atau ratu, ya Northumberland lepas dari Inggris. Begitu. Nah, maka kemudian sifat perbatasan di masa pertengahan itu sangat dinamis, berbeda-beda, berubah-ubah dari masa ke masa. Nah, lalu kapan kemudian perbatasan yang tetap itu muncul? Perbatasan yang tetap seperti yang kita kenal sekarang muncul diawali dengan Perjanjian Westphalia. Ketika sebelum Perjanjian Westphalia terjadi perang selama puluhan tahun yang selalu mengubah batas-batas negara. Ya, kerajaan ini berubah membesar, kemudian tiba-tiba mengecil karena kalah perang dan sebagainya. Nah, Perjanjian Westphalia kemudian mengunci batas-batas negara ini. Ya. Negara-negara di Eropa sepakat untuk memiliki batas negara yang tetap atau fixed border. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan konsep nation state yang kita kenal sekarang
terutama dengan perbatasan yang tetap pula. Nah, tapi sebenarnya konsep ini masih terus berkembang. Masih terus berkembang terutama di luar Eropa. Di luar Eropa, konsep nation state dan perbatasan yang tetap ini baru dikenal ketika kemudian masa Perang Dunia Pertama dan masa Perang Dunia Kedua yang menghasilkan banyak negara-negara baru yang merdeka, termasuk Indonesia salah satu. Nah, barulah kemudian di Asia, di Afrika, di Amerika, itu kemudian berdiri negara-negara baru, perwujudan nation state baru dengan teritori yang tetap pula. Nah, jadi sebenarnya proses perbatasan ini bukan proses yang semata geografis, tapi justru lebih banyak aspek politisnya. Nah, ada beberapa jenis perbatasan. Yang pertama yaitu perbatasan daratan atau land border, yang kedua perbatasan laut atau maritim, dan yang ketiga perbatasan udara atau airspace. Nah, setiap perbatasan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Land border atau perbatasan darat dikenal sejak masa dulu kala, seperti yang tadi saya sampaikan, tapi baru kemudian mengalami proses fiksasi atau tetap, gitu ya, tidak berubah ketika masa perjanjian Westphalia, dan ini baru matang itu setelah Perang Dunia Kedua. Ya, sebelum Perang Dunia Kedua masih ada perubahan-perubahan batas suatu negara. Nah, bahkan sampai setelah Perang Dunia Kedua pun kita masih mengenal adanya sengketa perbatasan antara dua atau lebih negara yang bisa kemudian Anda bahas sebagai penelitian. Ya. Nah, ciri-ciri dari perbatasan daratan ini berada pada daratan, kemudian ditentukan melalui perjanjian politik antara pihak-pihak yang berbagi batasan ini, yang berbagi border, share border itu saja. Ya. Nah, biasanya perbatasan antara dua negara itu mengambil praktek tradisional. Misalnya ada sebuah sungai, kemudian di sebelah barat sungai itu menjadi wilayah perburuan suku A. Sementara di sebelah timur sungai adalah wilayah perburuan suku B. Maka ketika A menjadi sebuah negara dan B negara yang lain, maka sungai ini secara otomatis biasanya menjadi batas. Berarti batas antara negara A dan negara B. Atau kemudian ada sebuah peristiwa bersejarah, misalnya pertempuran yang terjadi di sebuah tempat, dan pertempuran itu kemudian mengakar menjadi sebuah sejarah, maka tempat itu biasanya juga kemudian menjadi sebuah landmark, menjadi sebuah penentu, tempat penentu bahwa perbatasannya ada di sini. Ya. Nah, sebagian dari aktivitas manusia itu biasanya melalui perbatasan darat ini, gitu ya, karena lebih mudah dilewati. Nah, maka kemudian kita mengenal ada cross-border activity atau aktivitas melintasi batas suatu negara. Ya, untuk bisa melintasi batas suatu negara, seseorang harus memiliki identitas yang diakui oleh semua negara yang terlibat dalam perbatasan ini. Secara internasional, identitas kita adalah paspor. Kalau KTP atau National ID itu kan identitas di dalam negeri. Kita nggak bisa pakai KTP Indonesia untuk identitas kita di negara lain, kecuali sudah ada perjanjian. Tapi kalau paspor itu sudah ada ketentuan internasionalnya, ya, maka paspor Indonesia bisa berlaku di negara-negara lain. Untuk bisa melintasi batas negara, butuh ada izin melintasi batas negara yang dikenal dengan nama visa. Nah, visa ini sangat spesifik. Anda mau masuk ke wilayah Rusia untuk apa? Untuk bekerja, untuk liburan, untuk belajar. Nah, visa yang spesifik ini kalau Anda langgar, maka Anda akan dikeluarkan paksa dari negara tersebut. Istilahnya deportasi. Pernah ada kejadian seorang komika Indonesia berkunjung ke Hong Kong tahun sekarang 2021, sekitar 2018-an, kalau saya tidak salah ingat. Ya. Nah, ketika dia berkunjung ke Hong Kong, dia pakai visa wisatawan. Sampai di Hong Kong, ternyata dia buka
stand up komedi untuk menghibur uh, tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan dia dapat uang dari situ. Nah, pemerintah Hong Kong begitu tahu, langsung mendeportasi dia. Kenapa? Karena dia bekerja sebenarnya di Hong Kong. Karena dia bekerja di Hong Kong, maka dia harus datang dengan visa bekerja, bukan dengan visa berkunjung atau visa wisatawan. Nggak boleh. Nah, maka kemudian dia harus dideportasi. Gitu ya. Nah, ada juga kemudian aturan-aturan terkait barang yang boleh melintasi perbatasan. Ini biasanya disebut sebagai custom atau bea cukai. Mungkin harus bayar, mungkin tidak perlu bayar. Nah, kemudian ada juga perbatasan yang terbuka. Seperti kalau Anda punya visa Schengen, Anda bisa jalan-jalan dari Belanda ke Jerman, ke Perancis, ke Italia, atau Anda juga bisa jalan-jalan ke negara-negara di Asia Tenggara tanpa perlu visa. Nah, perbatasan laut atau maritime border ini mengalami perkembangan yang cukup unik dan Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan maritime border ya. Pada abad ya pertengahan abad ke-15, kemudian puncaknya pada abad ke-17 ketika imperialisme laut itu sedang jaya-jayanya, maka ada prinsip yang namanya freedom of the sea. Ya. Nah, prinsip freedom of the sea ini mengatakan bahwa wilayah laut suatu negara itu 3 mil dari batas pantainya. 3 mil laut ya, 3 mil laut dari batas pantainya. Di luar 3 mil laut itu dianggap sebagai laut internasional yang bebas, maka ada freedom of the sea. Ya. Nah, ini jadi masalah ketika Indonesia merdeka. Karena ketika Indonesia merdeka, wilayah laut Indonesia itu cuma 3 mil dari pantai-pantai pulau-pulau di Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya ada wilayah-wilayah bebas, wilayah-wilayah internasional yang membagi wilayah Indonesia. Misalnya Laut Jawa antara yang di utara Jawa dan selatan Kalimantan, Sulawesi itu laut bebas, laut internasional, perairan bebas. Ya. Wilayah Indonesia ya hanya 3 mil dari pantai utara Jawa ke utara. Kemudian 3 mil dari pantai selatan Sulawesi, Kalimantan ke selatan. Yang antara 3 mil utara Jawa dan selatan Kalimantan itu apa? Itu laut bebas. Yang semua orang boleh lewat, kapal-kapal internasional boleh lewat, nggak ada kontrol sama sekali. Nah, maka kemudian Indonesia pada tanggal 13 Desember 57 mendeklarasikan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Karena Indonesia negara kepulauan, maka laut yang menghubungkan antar pulau di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari teritori Indonesia dan berada di bawah kekuasaan Indonesia. Jadi Laut Jawa yang menghubungkan Jawa dan Sulawesi, Kalimantan itu semuanya milik Indonesia. Nggak peduli mau 3 mil, mau 5 mil, mau 15 mil, mau 500 mil dari pantai. Ya, asalkan laut itu berperan menghubungkan dua pulaunya Indonesia, itu langsung milik Indonesia. Nah, deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Dan ini sebenarnya membuat marah banyak pihak ya, yang selama ini banyak berlalu lalang di perairan internasional antara dua pulau di Indonesia. Nah, Indonesia tanpa kenal lelah kemudian melakukan kampanye terkait prinsip negara kepulauan atau archipelagic principles, gitu ya, bahwa intinya kalau negara itu terdiri dari kepulauan, maka laut antara dua pulau itu milik negara tersebut. Nah, ini dikampanyekan oleh Indonesia. Indonesia berkampanye melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga. Mereka mengakui batas-batas laut Indonesia itu sesuai dengan prinsip negara kepulauan, dan kemudian Indonesia membawanya ke PBB. Ya. Nah, seiring dengan kampanye Indonesia, maka kemudian ada dukungan dari negara-negara lain yang juga menjadi negara kepulauan, sehingga akhirnya pada tahun 82 PBB menyetujui yang kita sebut sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, UNCLOS ini mengambil atau menyetujui prinsip negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Nah, maka kemudian ada istilah pertama negara kepulauan, yaitu sebuah negara yang terdiri dari serangkaian pulau-pulau.
perairan yang menghubungkan antar pulau negara tersebut merupakan kesatuan teritori yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, laut antara Jawa dan Sulawesi, Jawa dan Sumatera, Sumatera dan Sulawesi, itu adalah wilayah Indonesia, nggak bisa dipisahkan. Dan ini kemudian laut ini dikenal sebagai nama internal waters atau laut teritori, laut dalam. Ya, laut dalam. Nah, batas laut luar kemudian bagaimana? Batas laut luar sekarang 12 mil dari pantai terluar negara tersebut. Ya. Pantai terluar negara tersebut. Nah, maka kemudian 12 mil ini dari pantai terluar, kalau selatan Jawa misalnya, ya berarti 12 mil dari pantai terluarnya Pulau Jawa, yang paling selatan. Itu menjadi laut teritori istilahnya, atau territorial water. 12 mil keluar. Kalau internal water itu di antara pulau-pulau otomatis jadi miliknya negara tersebut. Nah, di sini 12 mil keluar itu juga menjadi wilayah negara tersebut. Kemudian ada istilahnya zona ekonomi eksklusif ZEE dalam bahasa Indonesia atau Economic Exclusive Zone dalam bahasa Inggris, yaitu 200 mil keluar dari pantai terluar suatu negara, itu hak eksploitasi ekonominya ada pada negara tersebut. Ya, eksploitasi misalnya minyak, menangkap ikan, terumbu karang, mutiara, dan sebagainya. Itu 200 mil keluar. Ya. Nah, yang sebenarnya kalau dari wilayah ZEE ini bukan lagi wilayah Indonesia, tidak termasuk dalam teritorial Indonesia, tapi Indonesia berhak untuk mengeksplorasi kekayaan lautnya. Nah, kemudian kita mengenal juga yang namanya landas kontinen atau continental shelf, ya, yaitu daratan, ya, daratan yang nyambung dari bawah laut, ya, dari pantainya Indonesia terus ke dasar laut, terus nyambung, gitu ya, sampai maksimal 300 mil, atau sampai laut itu, daratan itu berhenti. Itu namanya landas kontinen atau continental shelf. Nah, negara pemilik pantai itu berhak untuk mengeksploitasi mineral, hal-hal hidup maupun tidak hidup yang nempel di landas kontinen itu. Nah, kalau landas kontinennya panjang sampai 300 mil misalnya, maka dia tetap berhak mengeksplorasi apa yang ada di dasar laut. Tapi untuk apa yang ada di atas dasar laut tersebut, apa yang ada di perairan, itu terbatasnya pada ZEE. Jadi kalau misalnya ZEE-nya 200 mil, landas kontinennya 300 mil, maka yang 100 mil laut di atas landas kontinen 201 sampai 300 mil itu tidak bisa dieksploitasi. Tapi yang ada di dasar lautnya, misalnya ada minyak di dasar laut, itu boleh dieksploitasi. Nah, dengan adanya perkembangan hukum internasional terkait perbatasan laut ini, maka wilayah Indonesia menjadi solid. Ya. Anda bisa melihat di sini wilayah Indonesia yang awalnya itu hanya kuning, wilayah daratan, dan 3 mil dari pantai tiap pulau. Nah, kemudian bertambah luas dengan yang biru ini, ya. Yang ungu yang di tengah-tengah antara Jawa dan Kalimantan, antara Jawa dan Sulawesi, Kalimantan dan Sulawesi, dan sebagainya itu. Itu adalah laut dalam. Ya. Nah, laut teritori atau laut wilayah itu yang 12 mil dari pulau terluar, di situ pakai warna krem, nggak terlalu kelihatan. Gitu. Kemudian ada zona tambahan 24 mil. Ya. Kemudian ada ZEE yang 200 mil, dan itu sangat luas. Ya. Di sini Anda bisa melihat Indonesia menjadi sangat besar sekali. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perhatian, kenapa sih kok ada sengketa merebutkan pulau, misalnya Pulau Sipat dan Likitan, kemudian Kepulauan Spratly, ya, kemudian karang apa, di mana, gitu. Kenapa? Karena satu pulau itu bisa membawa konsekuensi wilayah yang sangat luas. Kalau misalnya kemudian, ya,
Kepulauan Spratly itu diklaim oleh Cina, maka wilayah laut yang menghubungkan Cina daratan dengan Kepulauan Spratly itu semua langsung jadi miliknya Cina. Itu langsung jadi laut dalamnya Cina, internal waternya Cina. Plus Cina nanti memiliki 12 mil keluar dari Kepulauan Spratly, yang itu akan nabrak Vietnam, akan nabrak Thailand, akan nabrak Filipina. Plus punya klaim 200 mil ke selatan ya dari Kepulauan Spratly yang menjadi zona ekonomi eksklusifnya Cina, dan itu akan menabrak Indonesia. Nah, inilah yang kemudian membuat kenapa pulau-pulau kecil itu menjadi penting, ya. Bukan hanya karena ada kandungan kekayaan alam di pulau tersebut, tapi secara politik itu juga akan membawa perluasan wilayah yang luar biasa. Begitu. Nah, Indonesia menjadi salah satu pelopor dari UNCLOS ini. Kalau bukan Indonesia yang memulai, ya tidak ada. Berikutnya yang kita kenal dengan nama air border atau perbatasan udara. Nah, perbatasan udara ini juga diatur melalui UNCLOS. Intinya, sebuah negara memiliki kedaulatan atas udara di atas teritorinya, baik teritori daratan maupun teritori laut. Ya. Nah, wilayah udara di luar teritori negara itu adalah wilayah udara internasional. Untuk kepentingan bersama melalui perjanjian internasional, sebuah negara dapat mengelola wilayah udara internasional. Contohnya, Amerika Serikat memberikan pengaturan udara atau air control di atas Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik itu kan milik internasional. Tapi kalau nanti nggak ada yang ngontrol, itu bisa tabrakan, kejahatan, dan sebagainya. Maka kemudian Amerika Serikat memberikan dalam tanda kutip bantuan untuk mengontrol wilayah udara di Pasifik. Tidak ada batasan yang pasti, ya, tapi Federasi Aeronaut Internasional atau Federasi Penerbangan Internasional begitu memberi batas wilayah udara suatu negara itu maksimal 100 km di atas permukaan tanah, di atas permukaan laut tepatnya, karena permukaan laut itu yang datar, yang mana-mana sama. Nah, kalau sudah di atas 100 km dari permukaan laut itu dianggap sebagai luar angkasa. Gitu. Nah, untuk penerbangan komersial ada yang namanya freedom of the air atau hak suatu penerbangan komersil internasional untuk bisa melintasi suatu wilayah udara suatu negara dengan tujuan penerbangan komersial, bukan penerbangan militer. Ya, ada 9 hak di sini, Anda tidak perlu menghafal, Anda cukup tahu saja, dan mungkin Anda bisa melihat kasus-kasus apa sih yang terjadi ketika misalnya ada pesawat dari mana, mau kemana, ditolak di mana, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah perselisihan border, ya, air border. Nah, ketika kita kemudian berbicara tentang perbatasan darat, laut, dan udara, maka ada masalah-masalah di sana. Ya, masalah yang paling jelas adalah border dispute, ya. Tapi selain border dispute, ada juga masalah-masalah kriminal yang terjadi di daerah perbatasan. Contoh dari border dispute itu misalnya perbatasan India-Pakistan, ya, Kashmir itu masuk mana sih, India atau Pakistan? Nah, kemudian perbatasan Cina di Laut Cina Selatan yang bertabrakan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Kemudian misalnya perbatasan airspace antara Malaysia dan Singapura. Nah, ini contoh dari border dispute di daratan, di laut, dan di udara. Nah, kemudian ada juga contoh bagaimana criminal activities terjadi pada daerah perbatasan. Ya. Misalnya di perbatasan Indonesia dan Timor Leste itu ada penyelundupan minyak tanah dan BBM. Karena harga BBM di Timor Leste tinggi, di Indonesia lebih murah, maka kemudian ada orang-orang yang menggunakan jalur tradisional yang tidak ada patrolinya, ya, jalur-jalur perburuan, migrasi suku-suku Timor zaman dulu,
mereka menggunakan itu untuk menyelundupkan minyak dari Indonesia ke Timor Leste. Atau bagaimana kemudian imigran ilegal Indonesia masuk ke Malaysia melalui perbatasan Kalimantan dan Sabah Sarawak misalnya. Mereka kemudian bekerja di perkebunan secara ilegal. Ya, atau kemudian ada illegal fishing, ya, pengambilan kekayaan alam baik itu udang, mutiara, ikan dan sebagainya yang dilakukan oleh nelayan-nelayan, ya, dari negara-negara tetangga seperti dari Vietnam, dari Cina, dari Timor Leste dan sebagainya. Dan sebaliknya juga mungkin Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia ada juga yang kemudian kesasar ke perairan Vietnam, perairan Malaysia dan sebagainya karena tidak sadar bahwa ini sudah memasuki perairan negara tetangga. Ya. Yang keempat kemudian misalnya contohnya aktivitas kriminal berupa bajak laut, perompakan, ya, perampasan barang-barang dari kapal atau bahkan kemudian penculikan anak buah kapal dan meminta tebusan. Ya. Nah, aktivitas kejahatan ini terjadi tidak hanya di Laut Natuna, tapi juga kemudian di daerah perairan Afrika, kemudian juga di semenanjung India. Nah, ini semua menjadi kasus-kasus perbatasan yang menarik untuk Anda kaji secara perspektif hubungan internasional. Anda bisa menggunakan peraturan-peraturan yang kita bahas tadi, ya misalnya kalau perjanjian damai daratan, ya mungkin traktat atau perjanjian damai atau persetujuan antara Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, atau Indonesia, Malaysia, dan Singapura, misalnya seperti itu. Tentang perbatasan dan sebagainya. Kalau misalnya kemudian maritim, Anda bisa menggunakan UNCLOS sebagai dasar, atau mungkin perjanjian bilateral, trilateral, yang terjadi antara negara-negara yang terkait. Misalnya seperti kasus perompakan di Laut Natuna, itu kemudian dicoba diatasi dengan patroli bersama Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang dikenal dengan nama patroli Indo-Malfi. Nah, ini yang kemudian perlu untuk menjadi perhatian kita semua bahwa ada yang namanya perbatasan. Perbatasan ini penting karena menyangkut status negara bangsa. Perbatasan ini penting karena menyangkut ketegasan hukum. Hukumnya siapa yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, perbatasan ada bentuknya darat, laut, dan udara masing-masing dengan rezim internasional yang mengatur. Nah, perbatasan ada masalah, ada dispute, ada criminal executive. Begitu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan dan kita bahas bersama.